Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya berbahagia ya. Kembali lagi bersama saya Dewi Nitya dalam program Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan saudara, seperti biasa hari ini di tengah-tengah kita ya, di studio Nitya sudah kedatangan seorang narasumber dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali, seorang psikolog klinis. Hari ini kita akan berbicara soal tema kita, yaitu mengatasi kesepian di tengah pandemi COVID-19. Saudara, jika sebelum-sebelumnya kita sudah banyak sekali ya bahas tentang beberapa fenomena-fenomena psikologi yang berhubungan dengan kondisi kita saat ini di masa pandemi COVID-19. Sekarang pastinya tentunya saudara di rumah juga pernah merasakan kesepian ya. Dan kita akan lebih bahas tuntas lagi dengan psikolog kita hari ini. Nitya sudah punya psikolog klinis, ini ada Ida Ayu Gede Bintang Prabadewi, MC psikolog. Ya, selamat pagi. Pagi Nitya. Mbak Bintang, sehat ya? Sehat. Sehat selalu, meskipun pandemi harus sehat, harus Ya, semangat. amin. Kita membahas topik walaupun kesepian, tapi Mbak Bintang nggak kesepian kan selama ini ya. Iya. Masih tetap rame lah ya Iya, hidupnya ya. Kita akan sharing sama saudara-saudara di rumah sekarang. Seperti yang sudah Nitya katakan tadi, tema kita hari ini adalah mengatasi kesepian ya di masa pandemi COVID-19. Karena memang selama pandemi ini terutama sejak kita sudah mulai menerapkan social distancing ya Kak ya, protokol rasanya kesehatan juga, ya. interaksi kita itu memang dibatasi gitu ya. Aktivitasnya yang tadi di aktivitasnya luar rumah sekarang tiba-tiba menjadi terkungkung di dalam iya. gitu, mau nggak mau ya kita jadi merasa kesepian. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut nih Kak soal kesepian itu sendiri nih Kak, sebenarnya secara definisi kalau menurut psikolog sendiri ya, kesepian. Nah, kesepian itu apa sih Kak? Oke. Definisinya, definisi secara umum dulu ya. Jadi sebenarnya kalau kesepian itu adalah bagaimana perasaan emosi dan secara mental itu seseorang merasa tersisih. Jadi apa-apa segala sesuatunya dilakukan sendiri, terus kayak segala sesuatunya di take over ke dalam dirinya dia sendiri. Tidak ada teman, merasa bahwa aku segala sesuatunya ini melakukannya nggak ada bantuan orang lain, sepi dalam dirinya dia dan juga sepi dalam jiwanya, seperti itu. Berarti memang apa namanya, kata kuncinya itu merasa sendiri merasa gitu sendiri, ya. yang biasanya di keramaian kok sekarang tiba-tiba sendiri kayak gitu. Nah kalau misalkan nih kesepian kan biasanya kita identik dengan kuantitas orang nih, misalkan Nitya dalam ruangan, kalau misalkan Nitya sendiri ya sepi gitu, kesepian. Tapi ternyata ada juga beberapa orang yang padahal dia melakukan aktivitas di tempat rame gitu, tapi tetap merasa kesepian. Tapi sebelum kita ke sana, sebenarnya ciri-cirinya ini kita sudah mulai kayaknya aku ngerasa kesepian nih. Ciri-cirinya, gejala-gejalanya itu gimana sih Kak? Oke, sebenarnya sih ciri-ciri atau gejala dari setiap orang yang ketika dia mengalami kesepian itu berbeda-beda antara satu orang. Misalkan Nitya mengalami kesepian, ciri-cirinya A, B, C. Sedangkan aku kalau misalnya, saya misalnya merasa kesepian, beda. Jadi, tapi secara umum itu yang pertama adalah orang yang merasa kesepian biasanya mulai menarik diri dari lingkungan sosialnya. Jadi dia kayak merasa sendiri, aduh, intensitas untuk ketemu orangnya dibatasi. Jadi segala sesuatu yang dia lakukan itu kayak merasa nggak bermakna. Terus yang kedua itu misalkan yang tadinya suasana hatinya senang nih, cepat berubah suasana hatinya. Senang dia, hore, aku kedatangan temen. Tapi tiba-tiba temennya pulang, dia akan cepat merasa down lagi gitu. Nah, terus kayak mudah merasa bosan karena kan mungkin dia melakukan kegiatan, tapi kegiatan tuh dia rasa bahwa oh ini kegiatan sehari-hari yang udah sering aku lakukan, tidak ada suasana baru. Nah, dia akan, itu ciri-ciri salah satu orang yang merasa bosan, cepat melakukan sesuatu tapi cepat juga mengakhirinya, kayak bosan seperti itu. Itu yang secara umum yang terjadi. Tapi nanti kan misalkan dilihat dari satu orang dengan yang lainnya juga berbeda-beda. Iya, gejalanya berbeda-beda, bisa salah satunya saja atau mungkin bisa semuanya, gabungannya dari semua gejala-gejala itu atau gejala-gejala lain. Berarti memang kesepian itu meskipun setelah misalkan kita sekarang nih rame-rame, tapi setelah begitu mereka pulang ternyata kita masih bisa ngerasain kesepian juga ya. Jadi senengnya atau keramaian itu hanya dirasakan sementara. Kan obatnya datang nih, misalnya dia orangnya yang tadinya rame, terus sekarang aktivitasnya dibatasin, aktivitasnya yang biasa dilakukan di luar, sekarang kebanyakan di rumah. Datanglah teman-temannya datang berkunjung ke rumah. Oke, dia merasa gembira, merasa rame sebentar aja, tapi setelah pulang ya udah dia merasa kayak
kok aku sendiri lagi kayak gitu. Jadi kayak itu yang mungkin dia rasakan pada saat sepi. Nggak ada yang bisa aku lakukan, kayaknya aku males ngapa-ngapain kayak gitu. Oke. Berarti berhubungan sama kualitas dengan orang-orang di dengan sekitar orang lain, kita juga ya, sosialisasi dengan orang lain kayak gitu. Nah, kalau misalkan itu tadi beberapa cirinya gitu, berarti kan ada penyebabnya dong kalau kenapa orang itu bisa kesepian gitu ya kan, nggak mungkin tiba-tiba dia merasa kesepian gitu aja. Sebenarnya penyebabnya apa saja sih Kak? Terus yang paling umum biasanya yang paling umum. Oke, penyebab kesepian itu antara satu orang dan yang lainnya itu berbeda lagi. Tapi yang umum itu adalah yang pertama, kesepian bisa dirasakan ketika kita biasa melakukan suatu aktivitas yang rutin, terus tiba-tiba nggak melakukan aktivitas itu lagi. Terus yang kedua adalah mungkin kehilangan orang lah, kehilangan sosok yang dekat sama dia, atau kehilangan sosok yang biasa nemenin, kehilangan barang, bisa jadi kesepian. Jadi segala sesuatu yang diambil dari dalam dirinya dia yang menyebabkan kayak dirinya dia hampa atau sendiri, itu bisa menyebabkan, menjadi salah satu penyebab dia merasa kesepian kayak gitu. Terus kayak mungkin kemarinnya dia orangnya biasa mobile gitu ya, bersosialisasi. Terus kayak, oh aku kerja ke sini, nanti sore aku ada di sini. Nah sekarang ya udah aktivitasnya dibatasin, harus lewat mungkin laptop atau kerja di rumah. Itu juga bisa menjadi penyebab dia kesepian. Berarti bukan cuman karena pengaruh kita berinteraksi sama orang ya kalau orang kesepian. Tapi kalau misalkan aktivitasnya berubah, itu juga bisa menimbulkan kesepian. Iya, karena kan mereka juga aktivitasnya yang tadi banyak, terus tiba-tiba sekarang dipotong 50% aktivitasnya, aku ngapain nih? Kok ada perasaan tidak berguna dalam dirinya. Jadi kayak merasa aku kesepian, males ngapa-ngapain kayak gitu. Oh iya. Karena kalau misalkan secara umum ya saudara, kan kita berpikir kesepian berarti ya udah mungkin karena nggak ada orang di sekitar kita. Wah ternyata kalau perubahan aktivitas yang biasa kita lakukan menjadi dikurangin atau mungkin berubah total juga bisa menyebabkan kayak itu. Banyak hal antara satu orang dengan yang lainnya juga penyebab kesepiannya berbeda-beda. Iya. Berarti pantas aja selama pandemi ini kita jadi lebih banyak stres ya Kak ya. Karena mungkin salah satunya selain karena kita nge-cut pertemuan kita sama orang lain, aktivitas atau mobile kita juga dikurangin, harus atau nggak dipaksa kita aktivitasnya dilakukan dalam rumah, apa-apa dilakukan dalam rumah, olahraga dalam rumah kayak gitu. Boring jadinya ya, kita kayak bosan gitu juga membuat kesepian. Wajar nggak sih Kak sebenarnya orang kesepian? Ini pertanyaan yang paling sering muncul juga. Wah, aku ngerasa kesepian. Sebenarnya itu hal yang wajar nggak sih? Atau sebenarnya kita tuh nggak boleh sama sekali ngerasa kesepian? Jadi kita harus terus mencari cara supaya kita nggak kesepian. Kalau dari psikolog sendiri gimana? Kalau merasa kesepian itu termasuk dalam mungkin emosi yang kita rasakan ya. Dan dapat dikatakan itu merupakan suatu hal yang wajar. Kesepian itu, apalagi di yang sekarang ini kesepian itu wajar. Jadi kemarin itu kita melakukan aktivitas yang banyak kegiatan, sekarang tiba-tiba minim kegiatannya. Pastilah merasakan kayak stres mungkin, terus merasa sepi. Sepi itu mungkin kesepian tuh mungkin awal ya dari segala sesuatu halnya yang terjadi kayak gitu. Jadi sepi dulu, terus dia kayak merasa bahwa apa ini yang bisa aku lakukan? Mungkin seorang tersebut belum menemukan kreativitasnya dari rumah. Jadi apa nih yang bisa saya lakukan? Nggak bisa ngapa-ngapain, mending tidur aja atau kayak gitu. Jadi aktivitasnya ya udah aktivitas standar yang dilakukan, kayak makan tidur kayak gitu. Jadi kan nggak ada gairah yang baru lagi. Ada challenge-nya juga, nggak ada tantangannya. Gitu. Itu wajar sih. Berarti memang sebetulnya itu wajar dan biasanya pasti dialami oleh sebagian besar mengalami perasaan seperti itu. Iya, yang membedakan mungkin responnya gitu ya. Responnya dan juga berapa lama dia bisa move on dari kesepian tersebut. Ada orang yang butuh waktu yang lama, dia terus merasakan kesepian walaupun udah sering diajak pergi, mungkin bukan diajak pergi ya Mbak, mungkin kayak udah bisa beraktivitas di luar rumah kan memang mau nggak mau ada yang mengharuskan dia beraktivitas di luar rumah. Terus ada juga yang cepet, aku tahu nih, aku kesepian sekarang, apa yang harus aku lakukan? Dia udah tahu nih step-step apa yang harus dia lakukan untuk move on dari kesepian tersebut. Tadi itu pertanyaan yang bagus dari Nita ini juga. Aku kayaknya tahu nih aku lagi kesepian. Berarti mungkin ada orang-orang yang nggak sadar kalau dia kesepian, Kak Binta. Iya, dapat dikatakan ada orang yang bisa menyadari cepat bahwa emosiku nih sekarang lagi
kesepian atau nggak stabil. Terus tapi ada juga orang tersebut yang harus dikasih pandangan baru bahwa kayaknya kamu kesepian deh, kayak gitu. Jadi kan setiap orang tuh ada yang gampang merasakan emosinya dia, ada yang memang butuh bantuan dari profesional atau seperti mana gitu untuk merasakan bahwa sekarang kamu gimana sih nih? Oke. Ya memang kalau ya, tapi untuk profesional nanti kita akan bahas yang selanjutnya di segmen selanjutnya. Tapi memang balik lagi ke pertanyaan awal, berarti kalau misalkan kita sebagai individu itu wajar untuk merasakan kesepian begitu ya Kak ya. Dan tadi juga sudah dikatakan kalau ternyata nggak cuman jumlah orang di sekitar kita, tapi juga perubahan aktivitas. Nah ini nggak menutup kemungkinan jumlah orang di sekitar kita berarti kualitas kita sama orang itu juga mempengaruhi kesepian nih Kak ya. Maksudnya kalau misalkan Nitya nggak terlalu dekat sama orang-orang sekitar Nitya sekarang, besar kemungkinan tetap merasa kesepian dong Kak. Iya. Kalau misalkan sekarang nih ya, di masa-masa seperti ini, sosialisasi kita, aktivitas kita untuk bertemu dengan orang lain kan dibatasin. Apalagi orang yang memiliki pribadi bahwa dia lebih suka sendiri, terus atau enggak orang yang orang yang membutuhkan waktu yang lama untuk masuk ke dalam suatu lingkungan tertentu. Apalagi yang seperti itu ya, dia akan mungkin lebih susah untuk sekarang fight di masa seperti ini untuk move on dari kesepiannya. Iya. Apalagi yang misalkan dia picky gitu dalam bergaul ya, terus yang biasanya ada selalu di sekitarnya mungkin susah untuk ketemu. Jadi dia membutuhkan waktu yang lama nih kalau untuk mencari teman yang baru yang kayak gitu. Karena dia udah merasa nyaman dengan satu orang ini. Gitu. Baik, berarti kayak lagu ya Kak ya, meskipun ramai tapi masih kerasa sepi gitu. Itu kesepian. Tapi itu penasaran juga nih Kak, di tengah pandemi kan kita di rumah aja. Sebenarnya gimana sih kondisi orang yang di rumah aja dalam hal kesepian ini? Tapi kita akan bahas setelah segmen satu ini ya. Saudara, kita masih akan membahas tentang bagaimana kita mengatasi kesepian di masa pandemi COVID-19. Tapi setelah yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.